Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga kalian semua sehat-sehat semua dan tetap berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini akan saya informasikan bahwa insya Allah tanggal 23 November Anda mulai PAS. Apa itu PAS? PAS yaitu penilaian akhir semester. Nah, materinya ada dua versi. Ada yang materi pandemi atau materi esensial yang terkenal dengan kurikulum darurat. Ada yang menggunakan kurikulum biasa, yaitu kurikulum yang awal, yang seperti biasanya sebelum ada pandemi corona. Oleh karena itu guru atau sekolah itu diberi kebebasan menggunakan kurikulum darurat boleh, yang biasa pun boleh. Nah, oleh karena itu, karena kemungkinan soalnya ini mungkin juga insya Allah dari provinsi, dari MGMP Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, nanti soalnya ini bervariasi, ada yang menggunakan kurikulum pandemi, ada yang menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, intinya yang belum saya sampaikan akan saya sampaikan semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu kalau di buku paket ya tahun 2018 ini ada di bab 6 ya, di bab 6. Yaitu ayat Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada sesama. Kalau di buku judulnya yaitu meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Intinya sama, isinya sama. Cuma judulnya aja. Ihsan siapa? Ihsan itu ya berbuat baik. Dari kata hasan, baik. Jadi kalau berbuat ihsan itu berbuat baik kepada sesama manusia. Baik itu artinya apa? Normanya yaitu pelanggarannya sesuai tidak bertentangan dengan agama, syariat, ya, dan tidak bertentangan dengan norma sosial kemasyarakatan. Nah, kita akan bahas yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Dan nanti satu hadis tentang berbuat baik kepada sesama. Baiklah, ada gambar di situ, ada tiga orang ya, laki-laki satu. Mungkin ini kalau ditafsirkan ini, kalau diamati, ini bapaknya yang pakai peci, kemudian ini ibunya. Nah ini siswa ya, entah siswa mana ini. Yang penting siswa mungkin mau berangkat sekolah, lalu izin pamit sama orang tuanya, cium tangan dan minta restu supaya didoakan selamat, kemudian juga bisa lancar dalam mengikuti pelajaran dan sebagainya, sehingga nanti ilmunya berkah dan bermanfaat. Ini termasuk juga ihsan. Birrul walidain ini berbuat baik kepada orang tua, namanya ihsan juga ini. Baiklah, kita lanjut saja. Nanti ada dua. Yang pertama kita bahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian setelah itu kandungan dan pengamalan dalil tentang berbuat baik kepada sesama. Baiklah, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 83. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Anda simak di buku juga boleh di halaman 1107 atau mungkin langsung ke mushaf Al-Qur'annya ya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Banyak kuat kita putus. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah.
Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Di halaman 108 ya. Kalau Anda sempat nanti bisa, yang belum pinjam di perpustakaan aja, atau di buku materi PDF yang dulu Pak Jamal pertama kali sudah mengasihkan kepada Anda ya. Di GCR juga sudah saya upload itu buku materi, satu buku penuh ya, penuh yang sudah PDF itu bisa dibuka itu. Ini Pak Jamal waktunya sempit jadi nggak saya cantumkan di layar monitor, tapi cukup Anda menyimak, nanti dipelajari di buku ataupun di mushafnya. Saya berikan contoh bacaan tajwidnya. Ini di sini juga hanya terbatas, tapi yang banyak itu di buku halaman 108 ya. Nah, ini ada bacaan Israila. Ini namanya bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mengapa? Karena ada mad tobingi ketemu dengan hamzah ini dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab. Ini dibaca mad wajib muttasil. Panjangnya 2,5 alif ya, atau 5 harokat. Kemudian mu'ridun, ini bacaan mad alif disukun. Mad tobingi yang berada di akhir kalimat. Asalnya mu'riduna, tapi karena di sini mandek mu'ridun, itu namanya mad alif disukun ya. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Mu'ridun ya. 2 sampai 5 harokat. Bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu boleh. Kemudian yang lainnya ada ihsana. Ini enggak ada. Ini aja ihsana nih di kosakata. Ihsana ini namanya mad iwad. Asalnya ihsanan. Karena dibaca dimatikan jadi ihsana. Namanya itu iwad, mad pengganti. Pengganti apa? Pengganti tanwin. Tanwinnya hilang, tapi gantinya mad panjang satu alif. Asalnya ihsanan, tetapi karena diwakafkan jadi ihsana. Nah, N-nya hilang tapi gantinya panjang satu alif. Itu namanya mad iwad. Di Quran banyak sekali itu. Tabdila, katsira, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Ya, qalilam minkum. Nah, itu bacaan idgham bi gunnah ya, ikhfa. Kemudian untuk kosakatanya bisa Anda pelajari juga di halaman 109. Nah, ya saya baca semuanya karena waktunya ya, durasinya. Ini contohnya aja, ini hanya sepenting petunjuk saya kepada Anda sekalian. Nanti ditindaklanjuti di buku. Arti kosakata ada mitsaqo, inilah janji. Ihsanan, berbuat baik, ihsana, berbuat baik ya. Kemudian akhadna, kami mengambil, linnasi, kepada manusia ya, dan sebagainya. Oke. Baiklah. Sekarang hadis ya. Hadis tentang saling menyayangi. Ini hadis riwayat Anas. Saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini hadis yang riwayat Saddad ya, dari Saddad bin Aus. An Saddad bin Ausin qala sintani khafittuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa aksinul qitlata wa idza dzabhtum fa aksinu dzabha wal yuhidda ahadukum safratahu fal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Saddad bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dan pengamalan dalil tentang berbuat baik kepada sesama. Yang pertama, pengamalan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Saya jelaskan, ikhlas itu nun sewu, tidak menggerutu ya. Digambarkan orang yang ikhlas itu seperti nun sewu, buang air besar. Buang air besar itu di kolam atau di WC ataupun di mana itu sudah, kalau sudah keluar sudah ikhlas. Tidak ditengok-tengok. Wah, ini yang satu ini tadi malam yang dari saya makan sate dan sebagainya. Enggak. Itu ikhlas pokoknya. Pokoknya udah los, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Itu ikhlas, ya, ikhlas. Kemudian yang kedua, hormat patuh kepada orang tua dan guru. Patuh kepada orang tua namanya birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian guru juga harus berbuat baik. Apalagi kalau kita belajar di kitab Ta'limul Muta'alim itu, ya, kitab tentang metodologi orang itu mencari ilmu. Siswa, santri ataupun mahasiswa kalau mencari ilmu itu, kalau mengamalkan kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Zarnuji itu luar biasa. Kepada guru hormat, termasuk anak dan kerabat guru pun dihormati supaya ilmunya itu barokah. Kalau barokah, insya Allah ilmunya cepat meresap di otak, kemudian di hati, kemudian bisa diamalkan. Dan kalau sudah lulus, insya Allah kalau barokah apa? Bisa cepat cari kerjaan. Ya, kadang-kadang kalau nggak berkah, ilmunya susah. Walaupun pinter ranking, kalau nggak berkah itu nyari kerjaan dilelah ya angel. Nah gitu ya. Ini saya berkah. Yang ketiga, menyayangi tetangga dan teman. Nah ini, buat tetangga kita harus berbuat baik. Ya, sayang bertetangga, karena walaupun tetangga itu mungkin orang lain, bukan sedulur kita, tetapi karena tetangga itu kan kerabat yang paling dekat. Artinya rumah yang paling dekat. Kalau kita ini misalnya darurat minta tolong tetangga dulu, rumahnya kobaran, tetangga yang akan menolong. Kita misalnya emergensi, ini mau ngantar orang tua atau anaknya ke rumah sakit tapi kita nggak punya mobil, orang tetangga yang punya mobil diminta tolong, kan mungkin begitu. Nah, iya, dan lain sebagainya. Itu contoh. Yang kedua, bertutur kata baik kepada orang lain. Nah, ngomongnya sih ngapik, jangan sengak, jangan jelekit ya. Kalau orang itu ngomongnya baik, ya, tutur katanya baik, pasti orang lain akan suka ya, akan suka kepada dia. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Sampai-sampai kepada binatang yang mau disembelih misalnya, itu ada adabnya.
kepada binatang, misalnya kita mau nyembelih ayam ataupun kambing ataupun sapi lah. Itu etikanya antara lain apa? Antara lain pisaunya harus tajam. Mengapa? Kalau tajam nanti akan cepat dalam mematikan hewan itu. Prosesnya itu cepat selesai. Tapi kalau itu enggak tajam, anu kodol, obrok 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 loh, lama banget anu kodol, kasihan. Sudah perih banget, sudah sakit sekali tapi enggak putus-putus uratnya, enggak mati-mati. Ini tidak berbuat baik kepada binatang. Pertumbuhan pun begitu, pertumbuhan. Kalau memang Anda suka tumbuh-tumbuhan, misalnya apa itu namanya, bunga-bungaan di pot, ya kalau pas musim kemarau misalnya harus disirami. Dia itu butuh minum juga seperti manusia. Nah, kita harus berbuat baik kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Oke lah, saya kira hanya itu tambahan untuk bab ini. Ya, lebih lanjutnya Anda bisa kaji di buku cetak ya. Cukup sekian dari Pak Jamal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.